semuanya, perkenalkan nama saya Dian Hutasari dari kelompok 6. Di sini saya akan mengenalkan kembali inovasi dessert yang kami kembangkan dan pastinya cocok banget buat kalian semua, apalagi yang suka banget kulineran. Nah, apa sih nama produk ini? Nah, produk ini adalah Manggoya atau Mango Sticky Rice atau mangga ketan yang pernah viral di media sosial. Nah, pasti kalian pernah kan mencoba produk ini, tapi kalian tahu gak sih kalau produk ini mempunyai banyak varian rasa. Nah, di sini saya akan mengenalkan ke kalian semua kalau ada 4 varian rasa. Yang pertama, ada Manggoya Original atau Mango Sticky Rice tanpa topping. Dan yang kedua, ada Manggoya Black Mamba atau mangga dengan perpaduan ketan hitam dan topping kacang. Dan yang ketiga, ada Manggoya Rainbow. Dengan nama yang Rainbow pasti nggak asing kan? Nah, tampilannya itu warna-warni dengan topping jelly. Dan yang keempat, yang paling terakhir, yang paling digemari banyak orang, yaitu ada Manggoya es krim dengan perpaduan ketan, mangga, dan es krim dengan rasa yang seger, dengan manis dan creamy. Itu bisa ngembaliin mood yang lagi aur-auran. Dan untuk lebih mengenal Manggoya lebih dalam lagi, kalian harus tahu nih latar belakangnya. Dan di next slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Bye-bye! Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ibzani dari jurusan manajemen. Saya ingin menjelaskan mengenai latar belakang mengenai Mango Sticky Rice. Nah, kalau ngomong asal-usul Manggoya, ini terinspirasi dari makanan khas Thailand yang namanya Hau Ni Mam Muang. Makanan ini tuh udah dikenal sejak abad ke-14, zaman kerajaan Ayutthaya. Waktu itu, ketan dimasak bareng santan, lalu disajikan barang irisan mangga, matang yang manis. Kita coba ambil konsep dasarnya, lalu kita modifikasi dengan gaya lokal. Bahan lebih mudah dicari, tampilan lebih kekinian, dan rasa yang bisa diterima banyak lidah. Jadi, walaupun konsep dasarnya dari luar negeri, Manggoya ini kita dessert yang nggak cuma enak, tapi juga punya nilai budaya. Kita percaya, makanan ini bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita di baliknya. Dan Manggoya punya cerita itu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adelina Zara Hairani, saya dari jurusan Akuntansi Reguler Pagi B. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang komponen utama tentang Mango Sticky Rice. Nah, sekarang kita bahas soal tentang bahan-bahan untuk bahan Manggoya Sticky Rice. Jadi yang pertama itu ada ketan putih, jadi itu teksturnya tuh seperti pulen gitu kan, kayak lengket-lengket gitu, cocok banget dijadikan buat mango sticky rice. Jadi setelah itu ada santan. Santan itu dari kelapa asli ya, jadi itu rasanya tuh gurih, creamy juga, dan enak lah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih santan, dan biar makin wangi nih ya, biasanya kita tambahin daun pandan saat masak ketan. Jadi aroma khasnya tuh keluar. Dan tentu saja yang paling utama itu adalah kita menggunakan mangga harum manis. Kenapa mangga ini? Karena rasanya manis, alami, aromanya kuat, dan teksturnya lembut banget. Komposisi ini sederhana, tapi karena diolah dengan teknik yang pas, hasilnya jadi dessert yang luar biasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh siapa ya? Siapa nih analisis SWOT nih? Ya, dibacakan sama selanjutnya ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amiruddin. Saya dari jurusan manajemen. Saya ingin menjelaskan mengenai tentang analisis SWOT Mango Sticky Rice. Cita rasa khas dan segar, rasa mangga yang manis dan asam sangat digemari, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Kemudian bahan baku lokal. Mangga mudah didapatkan di Indonesia sehingga menekan biaya produksi. Kemudian produk kekinian. Tampilan menarik dan cocok untuk dipromosikan di media sosial. Ada juga varian topping yang unik, menawarkan banyak variasi seperti boba, keju, jelly, dan lainnya. Harganya terjangkau, harga sesuai dengan kantong pelajar dan mahasiswa.
Yang kedua, kelemahan, ketergantungan pada musim. Pasokan dan kualitas mangga bisa menurun di luar musim panen. Yang ketiga, peluang, tren makanan atau minuman sehat. Konsumen semakin menyukai produk berbahan alami dan segar. Kemudian, peluang ekspansi pasar, dapat membuka cabang di sekolah, kampus, dan pusat perbelanjaan. Kemudian, kolaborasi brand lokal, bisa bekerja sama dengan UMKM lokal untuk topping atau promosi bersama. Yang keempat, ancaman, perubahan selera konsumen, tren minuman cepat berubah, bisa bergeser oleh produk baru. Kemudian, fluktuasi harga buah, harga mangga bisa naik saat musim tidak mendukung. Ada juga pesaing besar, munculnya brand-brand besar dengan modal dan jaringan luas. Ada juga kritik di media sosial, produk yang tidak konsisten atau review negatif bisa cepat viral dan merugikan reputasi. Jadi, untuk segmentasi pasar akan dijelaskan oleh teman saya untuk di slide selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Manda Pohan, jurusan manajemen, kelas reguler pagi B. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan bahas materi mengenai segmentasi pasar. Produk ini kami arahkan khususnya ke pasar anak muda, karena biasanya mereka yang paling aktif dalam mencoba hal baru dan berbagai pengalaman kuliner lainnya melewati sosial media. Secara demografis, target kita adalah remaja, anak muda, dan pekerja-pekerja muda. Selanjutnya ada geografis. Biasanya kita berfokus di daerah perkotaan, kampus, dan tempat di mana tren makanan itu cepat menyebar. Yang ketiga ada psikografis. Menggoya cocok buat mereka yang suka makanan estetik, doyan jajan, dan mempunyai lifestyle modern. Lalu dari segi perilaku, konsumen kita biasanya suka nyobain menu baru, pesan lewat Gojek, GoFood, atau online food delivery lainnya, dan posting pengalaman mereka di media sosial. Jadi bisa dibilang Menggoya menyasar generasi yang aktif, ekspresif, dan suka hal baru. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Wahini Rahayu. Saya dari jurusan manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Dan di sini kami menggunakan metode 4P. Yang pertama yaitu ada produk, yang kedua ada price, yang ketiga ada place, kemudian yang keempat ada promosi. Untuk produk, biar produk ini bisa dikenal luas, kami juga punya beberapa strategi pemasaran. Dari sisi produk, kita menonjolkan keunikan varian. Jadi nggak cuman rasa original aja, kami juga memiliki beberapa varian lainnya yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kemudian juga ada tampilan yang menarik. Bagi kami membuat produk kami jadi lebih menarik agar orang lebih tertarik untuk membeli. Kemudian untuk harga, kami menggunakan harga yang terjangkau. Dan juga kami ada beberapa ukuran, dari ukuran kecil, sedang, maupun besar. Untuk ukuran kecil, kami biasa mengasih harga bisa sekitar 10.000 sampai 15.000. Kemudian untuk harga sedangnya, kami ada harga 20.000 sampai 40.000. Dan untuk yang besar ini bisa dimakan untuk beberapa orang. Jadi nggak sendiri, mungkin bisa 2 sampai 3 orang ya guys. Dengan harga mungkin kami bisa taruh harga sekitar 50.000 sampai 70.000. Kemudian juga untuk tempat, kami memiliki beberapa titik-titik strategi yang bagus untuk tempat Mango Sticky Rice ini. Misalnya seperti di mall, di kampus, ataupun di kalau ada festival-festival lainnya. Kemudian juga untuk promosi, jadi kami nggak cuman promosi dari mulut ke mulut, tapi kami juga ada promosi secara online. Biasanya kami juga mempromosikan melalui konten seperti video TikTok, YouTube, Instagram, itu kami juga mempromosikannya di situ. Jadi guys, mungkin itu aja penjelasan dari aku, dan selanjutnya akan dijelasin oleh teman aku. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Ansari dari jurusan manajemen. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Manggoya bukan sekedar makanan,
tapi sebuah inovasi dessert yang menghasilkan pengalaman yang berbeda dengan bahan yang berkualitas, varian yang menarik, dan pemasaran yang bersasaran. Manggoya punya peluang besar untuk bersaing di pasar kuliner kekinian. Manggoya adalah kombinasi rasa, visual, dan cerita. Produk ini mampu menghadirkan sesuatu yang baru di tengah banyaknya pilihan dessert di luar sana. Kita percaya kalau dikembangkan dengan serius dan terus berinovasi, Manggoya bisa tumbuh jadi brand lokal yang diminati banyak orang. Mungkin dari itu aja kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Sekian, terima kasih. Body, I'm an icon, and my girl about a 10. I should fuck her